Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Julantari Putri dengan NIM 1917041050. Perkenalkan, nama saya Saskia Maria Ulfa dengan NIM 1917041048. Perkenalkan, nama saya Gede Junanda Putra, NIM 1917041067. Perkenalkan, nama saya Samadi Krisadua Priyana, kelas 3B Manajemen, NIM saya 191704104176. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan kredit, serta fungsi kredit. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun unsur-unsur kredit, yaitu yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, di mana hubungan antara kedua pihak ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, adanya kepercayaan kreditur kepada debitur yang didasarkan atas kredit rating kreditur. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak kreditur dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari debitur kepada kreditur. Janji bayar bisa berupa lisan, tertulis atau akad kredit, ataupun bisa berupa instrumen atau kredit instrumen. Selanjutnya, adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari kreditur kepada debitur. Selanjutnya ada unsur waktu, di mana unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Selanjutnya adanya unsur resiko baik dari pihak kreditur maupun debitur. Selanjutnya yang terakhir, adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada kreditur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kredit. Tujuan kredit yaitu yang pertama, mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh ini merupakan hasil dari bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Tujuan yang kedua, membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah di sini maksudnya membantu nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja ataupun konsumsi. Tujuan yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Membantu pemerintah di sini bisa membantu dalam berbagai bidang, karena bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, semakin baik pula manfaatnya bagi pemerintah, terutama di sektor real. Selanjutnya ada fungsi kredit. Yang pertama, fungsinya adalah untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja di rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, yang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Fungsi yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang dari daerah lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Contohnya misalnya pengusaha mebel yang memperoleh dana kredit. Yang keempat, fungsinya yaitu meningkatkan peredaran barang, yaitu barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya kredit untuk perdagangan ekspor impor. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Akan menjelaskan fungsi kredit yang kelima, yaitu sebagai alat stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan gairah keusahaan. Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan gairah keusahaan karena adanya tambahan modal yang cukup banyak. Yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan tambahan pendapatan, yaitu semakin banyak kredit yang diberikan, maka akan semakin baik, karena jika sebuah pabrik diberikan kredit, maka akan menambah lapangan pekerjaan dan akan mengurangi angka pengangguran. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan hubungan internasional. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia.
Di slide selanjutnya dapat kita lihat prinsip-prinsip pemberian kredit 5C. Yang pertama adalah karakter, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini, banyak bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi yang baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. Misalnya penjudi, pemabuk, ataupun penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur, dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun latar belakang pribadi. Yang selanjutnya yaitu capacity, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Calon debitur harus selalu meningkatkan pendapatan, diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan calon debitur tidak mampu, maka bank dapat menolak permohonan dari calon debitur tersebut. Slide selanjutnya yaitu yang ketiga, kapital. Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur, selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, serta rentabilitas dan ukuran lainnya. Selanjutnya yaitu condition. Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Selanjutnya yaitu kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, dan jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika pada suatu saat nanti terjadi sesuatu, jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan dengan secepat mungkin. Lalu selanjutnya ada 7P. Yang pertama yaitu personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Yang kedua yaitu party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Yang ketiga yaitu purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit apa yang akan diambil. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain. Yang keempat yaitu prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek baik atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi nasabah tersebut juga akan merugi. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi 7P, yaitu bagian kelima adalah payment. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Di sini semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Yang keenam ada profitability. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh ada protection. Protection ini tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit, di mana saya akan menjelaskan tentang pengajuan berkas.
Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal, kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi yang pertama ada latar belakang perusahaan, yang kedua ada maksud dan tujuan kredit, yang ketiga ada besarnya kredit dan jangka waktu kredit, yang keempat ada cara pemohonan pengembalian kredit, dan yang terakhir ada jaminan kredit. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penyelidikan berkas pinjaman. Dari katanya sudah penyelidikan berarti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan, dan yang paling penting itu harus sudah benar. Jika menurut bank belum lengkap, maka nasabah akan diminta untuk melengkapi berkas permohonan kredit tersebut sehingga jangka waktu yang ditentukan, dan apabila sampai jangka waktu yang ditentukan nasabah belum sanggup melengkapi berkas-berkas tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan. Tahap prosedur pembayaran kredit selanjutnya adalah wawancara yang bertujuan untuk melakukan penyidikan terhadap calon peminjam. Selanjutnya akan dilakukan langsung yang namanya on the spot, di mana prosedur pemberian kreditan yang berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan. Biasanya on the spot ini nasabah tidak diberitahu jika ada pemeriksaan dari pihak bank. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pemberian kredit. Wawancara kedua merupakan kegiatan perbaikan berkas jika ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah melakukan tahap on the spot di lapangan. Nah, catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara 1 dicocokkan pada saat on the spot. Apakah ada kesesuaian yang mengandung suatu kebenaran. Keputusan kredit. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit mencakup jumlah uang yang harus diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula dengan kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat-surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing sekaligus atau secara bertahap. Nah, yang seterusnya penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Prosedur pemberian kredit ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Nah, maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu nasabah menandatangani akad kredit. Mengingat jaminan dalam hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening, tabungan, atau giro di bank yang bersangkutan. Selanjutnya penyaluran atau penarikan dana. Tahap akhir prosedur pemberian kredit adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit, dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Nah, dari yang di atas tersebut prosedur pemberian kredit. Sekarang kita akan membahas tentang kredit bermasalah atau macet. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank pada tepat waktu. Di dunia kartu kredit macet merupakan kredit bermasalah di mana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Nah, di sini di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama non-performing loan atau NPL. Jika NPL rendah, maka bank tersebut dikatakan sehat. Dan jika NPL tinggi, maka resiko yang dipikul oleh bank tersebut juga tinggi. Jika NPL mereka di atas yang sudah di forecast sebelumnya, maka bank tersebut bisa dibilang bermasalah. Nah, itu penjelasan tentang kredit bermasalah atau macet. Sekarang kita akan membahas perlakuan akuntansi terhadap kredit yang diberikan. Perlakuan akuntansi rekonstruksi kredit. Perlakuan kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 54 tentang akuntansi utang bermasalah dengan perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang 1,
nilai buku kredit adalah restrukturisasi kredit dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas. Dan yang kedua, nilai tunai penerima kas masa depan sesuai nilai kredit yang direstruksikan dengan menggunakan tingkat diskonto. Dan yang ketiga, nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh. Dan yang keempat, nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau disingkat dengan PPAP. Dan yang kelima, dalam perhitungan nilai tunai penerima nilai kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi. Dan yang keenam, apabila nilai buku baru kredit telah direstrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada. Kenapa begitu? Agar proyeksi tersebut realistis. Pengakuan kerugian dicatat sebesar selisihnya nilai pasar dan aset dengan ketentuan yang benar. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih.